Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari ulala mengenai yaitu Islam akan hancur, kekristenan, kasih, dan ilusi kekuatan. Ulala, oke, ulala. Silakan ulala. Pak Edwin, tolong Pastor, ya. Pak Edwin ya, Ya, Profesor. Pak Edwin, ya, kalau kita lihat sejarah 2025 tahun lamanya sejak Yesus datang, terus abad ke-6, 7 Nuh muncul Muhammad. Kalau kita lihat secara geopolitik paradigmanya, itu maaf ya, mereka tuh akan hancur lebur ya, karena ada ajaran 73 Nabi Muhammad katakan. Udah itu ada Mazhab Maliki apa segala. Kemudian ada yang di Oman itu kurang terkenal di Afrika yang kelima ya. Itu artinya contoh Indonesia NU Muhammadiyah ziarah kubur kalau Muhammadiyah nggak boleh, terus tahlilan nggak boleh ya kan. Jadi kalau kita lihat paradigmanya itu eranya sekarang makin lama itu orang tuh pasti baku bunuh tuh nanti, terutama Ahmadiyah contohnya Indonesia. Bagaimana menurut Pak? Artinya kehancuran besar-besaran nanti ya, seperti Sunni, Syiah, kan Timur Tengah, ya Saudi juga, Iran, Qatar, makanya ada perintah bunuh, 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 bunuh. Ya akhirnya stigma bunuh membunuh itu mungkin orang Kristen nggak ada lagi orang-orang itu sendiri yang bunuh-bunuh bukan nggak ada ya. Artinya orang Kristen ini ada mayan kena kasih kan, cinta. Bagaimana, Prof? Profesor, halo, Pak kalau Paul. Islam itu hancur bukan karena itu, Pak. Hmm, Islam itu hancur karena ya, orang marah, Pak, sama Islam, Pak. betul. Karena orang marah karena Islam itu maunya ngakai, Pak. Ya, Makanya setelah zamannya Ottoman itu sebenarnya Islam itu sudah ditinggalkan. Setelah Ottoman kalah itu, cuman karena ketakutan. Nah, di zaman itu orang takut dan orang itu cenderung nurut sama yang dia takuti. Ya, menuhankan yang dia takutin. Nah, kekristenan hancur nggak? Enggak. terima Istilahnya nggak bisa kasih. hancur. Ya, karena ada cinta kasih. Di dunia ini selalu ada orang yang ingin punya cinta daripada, Ya, makanya ketika Kristen pernah terjebak di dalam masa-masa kegelapan itu, Renaissance itu, ya kan, orang marah. Dan banyak tokoh-tokoh reformis kan, contohnya Martin Luther. Saya tidak berkata gereja Katoliknya sesat, enggak. Ya. Setiap institusi pasti ada masa-masa kelamnya. Bahkan Martin Luther saja di akhir hidupnya kan buruk sekali kan. ya, Akhir hidupnya Martin Luther itu kan buruk sekali. Dia perintahkan untuk untuk menganiaya orang Yahudi kan, antikris marah dia bilang. sekali. Ya jangan-jangan, ya maaf kata saudara, jangan-jangan Martin Luther tambah masuk surga loh. Bisa Oh, aja. Ya, bisa sikapnya. jadi. Oh, perintah itu kejam sekali loh dalam dulu bukunya ya, sudah pernah saya tampilkan di sini ya bukunya ya. Perintah untuk membunuh orang Yahudi itu, untuk memenjarakan anak-anaknya segala macam dijadikan budak, itu perintahnya kejam loh. Bayangkan dari seorang tokoh reformis, aduh serem ya. Itu jadi semua orang bisa terjebak Lutheran, di dalam sana, Protestan, Pak. betul. Sangat benar, Serem ya, Pak. manusiawi ya. Serem dong, Pak. Serem lah, kalau saya mah serem lah. Ada orang perintah untuk bunuh, misalnya saya tiba-tiba, ayo orang-orang Islam kita bunuh orang Islam. Wih, kalian harus mulai hati-hati tuh, kalau saya udah mulai bilang begitu, kalian harus cepetan pergi tuh dari sini. Serem ya. Aduh, hati-hati tuh. Contoh kasus kita pastor Toronto Blessing kan mengerikan juga itu kan. Nyanyi-nyanyi ketawa-ketawa itu kan Ya menyesatkan itu mah di nggak Kanada. seberapa mengerikan lah, itu nggak seberapa. Itu nggak Orang yang seberapa bertahan 2 mengerikan. tahun. Itu kan cuma penipuan agama saja, tapi tidak ada unsur kriminal di situ ya. Tidak ada Mm-mm. unsur-unsur kematian di Betul, situ. Adanya cuma betul, penipuan orang cari duit aja ya. betul. Sama seperti kalau trennya Habib ini kan unsurnya kematian, bunuh kan. Dia selalu menyuarakan bunuh-bunuh kan. Atau misalnya eh, Kristen yang sekte rapture itu loh, yang terakhir-terakhir suruh bunuh diri bersama itu loh.
Iya, pernah. Serem, iya. Malah serem itu. Ada di kota Bandung, di luar negeri juga perjamuan Ya, bersama, di habis itu Bandung ada bunuh ya. diri. Itu Bandung, ngeri. saya Itu ingat. nggak ngeri itu. Ya. Ya, jadi gitulah kira-kira. Oke? Oke, Saya mau respon yang pertanyaan Pak Ulala tadi ya. Hmm, Gara-gara tadi silakan. nama saya disebutkan. Jadi karena saya nyimak dari tadi dari awal, ya kita pendapat saya Islam itu akan saya sama Pastor Paul pasti yakin ya Islam itu akan hancur dengan sendirinya. Kita nggak perlu melawan dengan senjata, dengan propaganda atau apa, tapi ya akan hancur dengan sendirinya. Tapi kita patut patut apa ya? Patut bangga ya karena gara-gara orang-orang Islam di Indonesia ini kita juga jadi belajar Alkitab, Pak. Kalau nggak ada mereka, kita juga nggak ada kecemasan mungkin baca Alkitab. Paling ya Alkitab cuma jadi pajangan aja di rumah. Ke gereja ya cuma rutinitas doang. Tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka, ada polemik-polemik dari mereka, mereka berusaha mempersekusi kita tinggal di Indonesia, kita minoritas. Maka kita ambil strength point-nya. Jadi batu loncatan kita buat kita belajar. Nah, tapi kalau melihat seperti itu, saya bilang Islam itu akan hancur dengan sendirinya gara-gara golongan yang terlalu banyak dan setiap hari juga bertambah yang aneh-aneh ya. Tadi pagi saya ngelihat fatwa MUI atas dasar orang di Makassar dia menceraikan istrinya untuk menikahi mertuanya dan mertuanya sudah hamil di Makassar berita tadi. Dan iya Pastor. Dan MUI mengambil sikap memfatwakan haram. Lah kalau kita baca Al-Qur'an, Al-Azab 37 itu jelas Muhammad menggauli, menikahi menantunya sendiri. Dan istri kedua Muhammad kalau kita baca di dalam sirah, itu adalah sepupu dari kakeknya sendiri alias neneknya sendiri, namanya Saudah binti Sama'ah. Kenapa MUI mengambil sikap yang berbeda dengan Muhammad? Kan ini pembodohan. Jadi biarkan Islam itu hancur dengan sendirinya. Tapi poinnya adalah kekristenan yang patut kita eh, aware kehancuran itu dari kita sendiri. Tadi pastor betul bilang membidat-bidatkan orang lain, ya. Yang penting kita jadi satu dulu. Karena kalau kita pecah, ya udah. Islam pun itu bagian dari bidat Kristen yang pecah, pecah. Semua jadinya musuh kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa jadi satu, gitu. Menurut saya seperti itu aja, Pastor. Hmm, betul, betul. Jadi, tapi saya lihat ya, Kristen itu bukan hancur karena diri kita sendiri, bukan. Karena Kristen tidak hancur, tetapi ya kita menjadi kuasanya itu jadi lemah, nggak powerful, karena tidak ada unity. Padahal Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 kan mengajarkan kesatuan kan. Tetapi orang Kristen ini hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan, kemudian ribut yang tidak karu-karuan. Nah, disitulah kemudian terjadi lemah, kekuatannya itu jadi lemah. Tapi kalau hanya selalu ada orang-orang yang benar, Tuhan di setiap zaman Tuhan selalu kirim orang benar ya, selalu bagi bahkan kalau cuma tinggal satu pun pasti Tuhan kirim kayak Nuh contohnya ya, Nuh tuh di zamannya Nuh itu sekalipun cuma hanya Nuh saja, Tuhan tetap ada, tetap selalu ada orang benar. Jadi kalau bilang akan punah hancur nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kan akan apa namanya mengalami degradasi, iya. Tetapi itu pun Tuhan selalu kirimkan pembaharu-pembaharu. Ya kan namanya pembaharu ya, para tokoh reformator ini ya. Ya kan termasuk Joseph Paulsen kan juga tokoh reformator, pembaharu. Mau disenit, mau di apa, nggak urusan saya. Emang gua pikirin. Ya kan, lu kasih makan saya kagak. Kan gitu kan. Kita nggak urusan, kita hajar terus. Nah, jadi kalau Islam itu hancur, apa ya, karena kelakuannya mereka sendiri. Kelakuannya bukan bukan cuma sekedar saling bidat membidatkan, artinya mereka sendiri kan seperti dikatakan Daniel kan, mereka itu akan bertengkar sendiri, mereka tuh Arab, mingle itu kawin campur,
Tapi mereka itu nggak benar-benar campur, mereka itu bertengkar sendiri. Itu loh masalahnya. Itu loh. Nah, lalu apa yang membuat Islam itu hancur? Ya karena rakyat melihat, masyarakat juga melihat ini ajaran nggak benar, ini hancur. Nah, tapi kenapa bisa tiba-tiba bangkit? Katanya kan, kenapa bisa tiba-tiba bangkit? Karena rakyat ingin menjadi pengikut setan. Kenapa menjadi pengikut setan? Iya, cara berpikir, misalnya contoh nih hari ini nih, ya kan, orang kan lebih senang berzina daripada hidup kudus kan. Orang kan lebih senang balas dendam daripada mengampuni kan. Itu loh maksudnya seperti itu. Nah, di dalam Islam itu dimungkinkan untuk balas dendam. Dalam Islam itu dimungkinkan untuk memuaskan titik, ya syahwat. Di dalam Islam itu dimungkinkan, ya kan, walaupun dengan aturan-aturan yang lain. Dan akhirnya manusia menjadi budak dari Islam. Nah, makanya Islam kemudian bisa bangkit. Kenapa? Melihat, waduh, kita ini udah hidup bener, tapi kok malah kena bencana ya. Mendingan kita jadi Islam aja nih. Nah, tapi manusia itu memerlukan sesuatu yang ditakuti. Maka Islamlah hadir tampil. Setan itu datang ya, karena manusia membutuhkan ilusi. Dan setan memenuhi ilusi itu. Nah, makanya saya bilang Islam itu adalah agama ilusi. Nah, itulah. Setan itu kan juga sebuah ilusi kan. Sebuah ilusi dari hawa nafsu kita yang tidak terkendali. Itulah setan kan. Ilusi dari kesombongan kita, ilusi dari cabulnya kita, ilusi keserakahan kita. Ya, pencobaan itu kan dicoba oleh keinginannya sendiri. Nah, itulah. Ya. Terima kasih, Edwin. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yohanes 17 ayat 21 berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yakobus 1 ayat 14 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.